Film berlatar tahun 2082, saat bumi sudah mengalami krisis air bersih karena hampir semua sumber air tercemar. Untuk mencari jalan keluar, Nerotek mengirim berbagai ekspedisi ke Mars demi menemukan zeolit omega, mineral langka yang dipercaya bisa menjernihkan air jutaan kali lebih kuat dari zeolit biasa. Setelah banyak misi gagal, astronot sekaligus ilmuwan Indonesia bernama Pratiwi memimpin misi terakhir. Bela sungkawa kami untuk Ibu Pratiwi yang telah menjadi korban dalam misi terakhir ini. Loh, Bunda kan masih hidup. Kok dibilang sudah meninggal? Laporan resmi kemudian menyebut zeolit omega hanya mitos dan Pratiwi menjadi korban misi terakhir. Kenyataannya, Pratiwi masih hidup di Mars bersama anaknya, Pelangi. Kepada Pelangi, Pratiwi menceritakan kalau pada hari pertamanya di Mars muncul badai besar yang tidak terdeteksi. Saat menyelidikinya, dia menemukan petunjuk zeolit omega dan menduga badai itu berasal dari wilayah yang punya sumber air melimpah. Masalahnya, Nerotek justru ingin menguasai hasil penelitian itu dan menghilangkan bukti yang sudah dikumpulkan Pratiwi. Namun ternyata, pihak Nerotek malah nggak suka sama penemuan ini. Mereka berusaha menguasai hasil penelitian Bunda dan ngancurin bukti-bukti yang ada. Ada apa, Bu? Hati-hati ya, Bu. Mau kemana, Bu? Pratiwi berhasil menjauh dari fasilitas Nerotek. Di tengah pelarian, dia baru tahu kalau dirinya sedang hamil. Sementara itu, rombongan manusia meninggalkan Mars karena mengira Pratiwi sudah menjadi korban. Sejak saat itu, Pratiwi bertahan sendirian di planet itu, ditemani robot-robot yang masih bekerja mengumpulkan sisa mineral. Harapan untuk pulang masih ada, karena satu pesawat kargo akan berangkat otomatis ke bumi jika ruang muatannya diisi zeolit omega. Berarti kita harus menemukan zeolit omega ya, Bunda? Iya, Pelangi. Zeolit omega adalah tiket kita pulang ke bumi dan bertemu lagi sama ayah kamu. Pratiwi akhirnya melahirkan Pelangi di Mars. Bagi Pratiwi, anak itu bukan hanya keluarga yang menemaninya bertahan, tetapi juga harapan baru di tengah keadaan yang serba sulit. Pelangi bahkan menjadi manusia pertama yang lahir di Mars. Kamu adalah anak pertama yang lahir di Mars. Itu sebabnya Bunda beri nama kamu Pelangi. Waktu berlalu dan Pelangi tumbuh bersama Pratiwi serta Batik di koloni Mars. Dia sering membayangkan kehidupan di bumi dan ingin segera bertemu ayahnya. Karena itulah Pelangi mulai bertanya kenapa sang ayah tidak pernah datang mencari mereka. Tapi kenapa ayah nggak datangin Bunda? Karena ayah nggak tahu kalau Bunda itu masih hidup di Mars. Pratiwi menjelaskan kalau ayah Pelangi tidak tahu mereka masih hidup. Menghubungi bumi juga terlalu beresiko karena Nerotek bisa mengetahui keberadaan mereka, lalu mengejar mereka lagi. Meski begitu, Pratiwi menegaskan tidak semua robot jahat. Satu robot yang paling dia percaya adalah Batik. Jangan dong, nanti kalau kita kasih tahu ayah, nanti robot-robot Nerotek tahu kita di sini terus kita dikejar-kejar. Batik robot yang bisa dipercaya. Setelah itu, Pratiwi dan Batik mengecek pesawat yang akan mereka gunakan untuk pulang. Sistem utama masih berfungsi, tetapi pesawat baru bisa berangkat jika membawa zeolit omega. Peta Pratiwi menunjukkan perjalanan tanpa kendaraan memerlukan sekitar 35 sols. Karena mereka harus menghindari stasiun Nerotek, rute aman menjadi lebih panjang, sekitar 45 sols. Oke, tapi hindari stasiun-stasiun yang berhubungan sama Nerotek ya. Sekitar 45 sols. Bagaimana? Oke, kita lock rutenya dan kita akan berangkat besok. Mereka pun bersiap memulai perjalanan. Di Mars, perjalanan harus diatur ketat, karena saat gelap suhu bisa turun sampai membekukan mereka. Target pertama adalah koloni Tiongkok untuk mengisi persediaan, oksigen, dan beristirahat. Namun sebelum sampai, sistem Batik mendeteksi drone Nerotek. Pelangi terlambat bersembunyi, dan setelah kejadian itu, sistem mereka mendeteksi kebocoran oksigen. Warning,
drone Nerotek, warning, drone Nerotek, warning, drone Nerotek, warning, drone Nerotek. Ayo Pelangi. Pelangi, sini. Pelangi sembunyi. Neroteknya Bunda. Pelangi, sembunyi Pelangi. Pelangi sembunyi. Pelangi, kamu lupa sama apa yang Bunda ajarin. Kenapa tadi diem aja? Warning, Kenapa nggak sembunyi? oksigen bocor. Warning, oksigen bocor. Dengan oksigen yang bocor, mereka tidak punya cukup waktu untuk mencapai koloni Tiongkok. Batik mengecek lokasi terdekat dan menemukan satu pilihan yang paling mereka tidak inginkan. Stasiun riset milik Nerotek. Nggak sempat, kita harus ke stasiun terdekat. Stasiun riset milik Nerotek. Kita nggak ada pilihan. Ayo. Mereka akhirnya masuk ke stasiun itu karena tidak punya pilihan lain. Di dalam, Pratiwi kembali mengingatkan Pelangi untuk tetap berhati-hati dan hanya mempercayai Batik. Pelangi kemudian memastikan Batik juga akan ikut ketika mereka berhasil pulang ke bumi. Pelangi harus ingat ya, nggak ada yang bisa dipercaya di planet ini selain Batik. Ikut dong. Abis kita nemuin zeolit Omega, pulang deh kita ke bumi. Saat Pelangi mulai beristirahat, Pratiwi mengambil gitar kecil yang selama ini mereka simpan. Gitar itu terbuat dari kayu eboni Sulawesi, tempat kelahiran ayah Pelangi. Bagi Pratiwi, selama gitar itu masih bisa berbunyi, mereka masih punya harapan untuk menemukan zeolit Omega dan pulang. Dia lalu menyanyikan lagu yang terus diingat Pelangi. Itu tempat kelahiran ayah. Selama gitar ini masih bisa berbunyi, masih ada kesempatan untuk ke bumi dan ketemu ayah. Setelah malam berlalu, Pratiwi mendengar suara aneh dari dalam stasiun. Batik belum sempat memindai ruangan, jadi Pratiwi langsung menyuruhnya mengecek keadaan. Kekhawatiran itu membuat Pratiwi menitipkan satu pesan penting kepada Batik. Kalau sampai terjadi apa-apa sama saya, tolong jagain Pelangi, ya? Jaga Pelangi. Tidak lama kemudian, Pratiwi membangunkan Pelangi dan mengajaknya bermain petak umpet. Pelangi berlari mencari tempat bersembunyi, sementara Pratiwi mulai menghitung. Di saat yang sama, Batik mendeteksi sesuatu dan berusaha memberi peringatan kepada Pratiwi. 9,5. 10. Pelangi di mana ya? Bunda hitung ulang ya. Pelangi, Ibu Pratiwi, Batik mendeteksi sepertinya akan ada... 1. Peringatan Batik akhirnya terdengar, tetapi badai sudah menerjang stasiun. Pratiwi langsung mencari Pelangi di tengah ruangan yang mulai rusak, sementara Batik berusaha menjaga keduanya tetap aman. Ketika keadaan semakin kacau, Pratiwi berkali-kali meminta Batik melindungi Pelangi dan menyuruh anaknya bertahan sampai pintu darurat bisa ditutup. Pelangi berhasil menarik tuas darurat, tetapi penutupan pintu justru memisahkannya dari Pratiwi. Setelah badai mereda, Pelangi terus memanggil Bunda sambil menyusuri bagian stasiun yang sudah berantakan. Pratiwi tidak ditemukan, dan sejak saat itu, Batik menjadi satu-satunya pendamping yang tetap berada di sisi Pelangi. Bunda! Bunda! Batik! Bunda! Batik! Waktu berlalu, Pelangi tumbuh lebih besar dan tetap bertahan di Mars bersama Batik. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain sambil mencari perlengkapan yang masih bisa dipakai.
Saat pelangi menemukan komponen dari rongsokan, sebuah robot kecil tiba-tiba menyerangnya. Batik langsung turun tangan dan menyingkirkan robot itu sebelum pelangi terluka. Komponennya bisa kita pakai. Aduh. Musnahkan seluruh objek yang tidak dikenal. Musnahkan seluruh objek yang tidak dikenal. Batik Pusaka! Musnahkan seluruh objek yang tidak dikenal. Musnahkan seluruh objek yang tidak dikenal. Bye-bye! Mereka lalu melanjutkan pencarian komponen. Pelangi menemukan akselerator sinyal milik Nerotek yang seharusnya bisa membuka komunikasi dua arah dengan bumi. Harapan untuk menghubungi orang di sana sempat muncul, tetapi sambungan tetap gagal karena Nerotek memang sudah memutus komunikasi Mars dengan bumi. Neotech Signal Accelerator. Dengan itu, kemungkinan kamu bisa mengaktifkan internet dua arah di planet Mars. Gagal. Bukan salah kamu, Pelangi. Neotech sengaja memutus komunikasi dengan bumi. Kegagalan itu membuat Pelangi kesal karena berbagai cara yang mereka coba selalu berakhir buntu. Batik mengajaknya kembali pada tujuan yang sudah ditinggalkan Pratiwi, mengikuti peta dan mencari zeolit Omega. Pelangi setuju, tetapi dia masih sangat merindukan Bunda dan merasa Pratiwi pasti tahu langkah yang harus mereka ambil. Bagaimana kalau kita fokus tujuan awal kita mengikuti peta yang diberikan Ibu Pratiwi? Bagus kan? Aku cuma pengen ada Bunda di sini. Karena tidak tahu cara menenangkan Pelangi, Batik membuka kembali pesan Pratiwi yang tersimpan. Dalam rekaman itu, Pratiwi mengingatkan Pelangi kalau mencari zeolit Omega memang tidak mudah, dan dia tidak boleh cepat menyerah. Pesan itu membuat Pelangi kembali fokus pada misi yang ditinggalkan Bunda. Cari zeolit Omega ya. Carinya nggak gampang. Jangan cepat menyerah. Kalau kamu carinya dengan sungguh-sungguh, pasti nanti ketemu. Pelangi kemudian membuka peta Pratiwi dan menetapkan Olympus Mons sebagai tujuan utama. Sebelum menuju ke sana, mereka singgah di koloni Rusia. Batik menjelaskan tempat itu dulu dihuni 14 orang dan dipimpin Kolonel Sofia Trotsky. Saat tiba, pemindai Batik menunjukkan tempat itu sudah tidak memiliki aktivitas selama sekitar 12 tahun. Sebentar, Pelangi. Batik scan dulu. Kontak dan aktivitas terakhir terjadi sekitar 12 tahun yang lalu. Ayo kita masuk sekarang. Di dalam koloni, persediaan makanan mereka sudah hampir habis. Pelangi mencari apapun yang masih bisa dimakan, dan sempat menemukan sisa makanan Rusia, tetapi suara asing membuat mereka sadar mungkin ada sesuatu lain di tempat itu. Setelah pencarian selesai, Batik membawa Pelangi ke ruang yang lebih aman untuk beristirahat. Dari sana, Pelangi bisa melihat bumi dan kembali membayangkan pertemuannya dengan ayah. Itu yang bumi. Kapan ya aku bisa ke sana? Ketemu ayah. Kita hanya perlu ke Olympus Mons dan temukan Zeolit Omega. Kerinduan itu membuat tujuan mereka terasa semakin jelas. Menemukan zeolit Omega, membawanya ke pesawat yang sudah disiapkan Pratiwi, lalu pulang ke bumi. Masalah berikutnya adalah mereka sama sekali tidak tahu seperti apa bentuk mineral itu. Data Batik juga tidak menyimpan jawabannya. Satu-satunya petunjuk dari Pratiwi adalah sebuah lagu yang harus mereka ingat saat zeolit Omega ditemukan. tidak ada di database Batik mengenai bentuk zeolit Omega. Tapi Ibu Pratiwi selalu bilang untuk ingat lagu ini saat menemukan zeolit Omega. Pelangi ingat lagu ini ya? Setelah mendengarkan kembali lagu Pratiwi dan beristirahat, Pelangi tidak sadar ada robot lain yang mengendap-endap mendekatinya. Batik menangkap robot itu lebih dulu. Robot asing itu mengaku tidak berniat jahat dan hanya ingin memberikan makanan kepada Pelangi, bahkan mengatakan dia ingin menjadi temannya. Kena kamu, mau apa kamu, ha? Ayo, mau apa? Tidak, saya pengen kasih ini sama dia. Saya juga mau jadi temanmu. Oh, mana bisa, kamu ini siapa? Batik tetap curiga dan mengingatkan pesan Pratiwi agar Pelangi tidak mudah percaya pada robot lain. Pelangi justru menunjukkan kalau Batik sendiri juga robot, jadi dia memilih memberi kesempatan kepada pendatang itu. Pelangi meminta satu bukti sederhana agar dia bisa dipercaya. Robot itu kemudian menawarkan makanan karena tahu Pelangi sedang lapar. Coba buktiin kalau kamu bisa dipercaya. Makanan ini untukmu. Saya adalah robot yang bisa merasakan lapar di perutmu. Pelangi? No. Ya udah. Meski Batik terus memperingatkan kemungkinan makanan itu berbahaya, Pelangi tetap mencobanya. Ternyata makanan itu aman dan rasanya enak. Dari penjelasan robot asing itu, Pelangi juga tahu makanan yang dibawanya adalah masakan Rusia.
Keberhasilan sederhana itu membuat kecurigaan Pelangi mulai berkurang. Ini beneran makanan. Ada wanginya. Cium. Enak banget. Setelah suasana lebih tenang, robot asing itu akhirnya memperkenalkan diri sebagai Petya, robot penjelajah Rusia. Pelangi memastikan Petya bukan bagian dari Nerotek, lalu bertanya apakah mereka bisa berteman. Batik masih tidak percaya dan langsung menolak sebelum membawa Pelangi pergi. Petya, namaku Petya, robot Rusia penjelajah yang ulung. Kalau gitu, aku bisa jadi temanmu. Tidak. Pelangi, ayo pergi. Monggo. Petya tidak mau ditinggalkan. Dia mengejar Pelangi dan Batik sambil terus meminta ikut bersama mereka. Batik tetap keberatan, tetapi Petya terus mengikuti dari belakang karena ingin menjadi bagian dari perjalanan mereka. Aku mau ikut kalian, jangan tinggalkan aku di sini. Aku juga mau jadi teman kalian. Tunggu aku. Bukan batuk namanya. Tadi namanya Batik apa Batak? Ternyata Petya tidak cuma ingin ikut berjalan di belakang Pelangi dan Batik. Sepanjang perjalanan, dia terus menunjukkan kemampuan mengenali berbagai mineral di Mars. Dia juga berkali-kali membanggakan dirinya sebagai robot penjelajah Rusia yang bisa diandalkan, seolah ingin membuktikan kalau kehadirannya akan berguna untuk pencarian mereka. Akulah Petya, robot Rusia yang bisa diandalkan. Kalau begitu, maukah kamu bekerja denganku? Oh, tentu saja. Petya sangat senang kalau bisa membantu. Tak lama kemudian, Batik mengajak Pelangi berhenti untuk beristirahat. Petya masih menempel dan mulai memamerkan batu-batu yang dia temukan sambil bertingkah seperti sedang menjualnya. Saat nama zeolit Omega disebut, sikap Petya langsung berubah. Dia sangat tertarik dan mulai mengaku punya pengetahuan khusus tentang mineral yang sedang dicari Pelangi. Zeolit Omega. Zeolit Omega. Karena cuma saya yang tahu di mana letaknya, ciri-ciri. Batik tetap curiga karena merasa Petya hanya menguping pembicaraan mereka supaya bisa ikut. Perdebatan soal kejujuran kemudian berbalik ke Pelangi. Petya mengingatkan kalau sebelumnya dia sudah memberikan makanan, tetapi Pelangi belum benar-benar menepati ucapan untuk menjadikannya teman. Batik benar, Petya. Sebagai teman, kita tidak boleh berbohong. Tadi aku sudah kasih kamu makanan, tapi tetap tidak dijadikan teman. Aku minta maaf ya. Sekarang kita teman kok. Setelah masalah itu diselesaikan, Batik masih belum yakin Petya aman untuk dibawa. Dia mengingatkan Pelangi pada pesan Bunda, tetapi Pelangi melihat Petya sudah membantu dan layak diberi kesempatan seperti Pratiwi dulu memberi percayaan kepada Batik. Coba kamu lihat Petya. Sepertinya dia bisa dipercaya. Si yakin Bunda dulu saat menemukan dan percaya sama kamu. Pelangi akhirnya mengajak Petya berangkat bersama mereka. Batik masih keberatan, sementara Petya terus bicara tentang Rusia sampai membuat suasana semakin ramai. Di tengah perjalanan, Pelangi mendengar tanda badai lebih dulu. Batik sempat meragukannya karena sistemnya belum membaca ancaman apapun. Akan ada badai, Batik. Oh, sebentar. Tidak ada petunjuk apapun di dataku, Pelangi. Tidak mungkin ada badai. Ini kan belum musimnya. Kamu benar, Pelangi. Akan ada badai. Beberapa saat kemudian, data Batik memastikan Pelangi benar. Badai besar akan segera datang, dan mereka tidak punya cukup waktu untuk mencapai koloni terdekat yang masih berjarak sekitar 2 jam. Saat Batik mulai kehabisan pilihan, Petya mengaku tahu tempat berlindung yang tidak tercatat di data Batik. Koloni terdekat jaraknya sekitar 2 jam dari sini. Tidak akan keburu, Kamu Pelangi. salah. Tahu tempat yang bisa digunakan untuk berlindung. Di dataku tidak ada. Dataku ada. Petya membawa mereka ke sebuah bangunan tua dan mereka masuk sebelum badai menyusul. Namun bagian dalam tempat itu jauh lebih gelap dan terbengkalai dari dugaan. Ketika ditanya, Petya akhirnya tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya bangunan itu. Suara aneh dari bagian dalam membuat semuanya berhenti dan mulai waspada. Tapi soal tempat ini, nggak tahu aku. Suara apa itu, Batik? Menurut keyakinan Batik, ini adalah suara hantu. Suara misterius itu kemudian berubah menjadi nyanyian. Dari lagu yang terdengar, Pelangi tahu ada robot bernama Yoman di dalam bangunan itu. Yoman ternyata sedang sibuk membuat karya dari barang-barang bekas. Saat Pelangi mendekat, dia langsung panik karena mengira kedatangan mereka berhubungan dengan penghancuran robot. No, please don't destroy me. I can still be useful. Apa kamu bilang? Bagus banget. Aku suka. Setelah tahu Pelangi tidak berniat menghancurkannya, Yoman memperlihatkan hasil karyanya.
Pelangi justru menyukai karya itu, sesuatu yang jarang Yoman dengar karena sebelumnya dia dilarang terlalu banyak berekspresi. Belum lama mereka berbicara, bangunan mulai berguncang dan badai yang mengejar mereka akhirnya sampai. Kok keguncang beneran? Jangan bercanda. Di mana? Pelangi, kita harus pergi sekarang, Pelangi. Akan ada badai. Ayo, Pelangi, cepat. Lari. Mereka langsung berlari mencari tempat yang lebih aman. Yoman ikut bersama Kelampuk dan ternyata mengenal Petya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan hubungan mereka karena kondisi semakin berbahaya. Yoman kemudian menunjukkan satu lubang di bawah dan menyuruh semuanya melompat ke sana. Petya ya? Petya kan? Jadi kau yang bawa mereka ke sini? Siapa sih dia? Kalian saling kenal. Siapa basinya? Kita harus lompat segera ke dalam lubang itu. Ayo, ikuti aku. Ini lompat nih, yaudah deh. Pelangi, aman, Petya. Ini siapa sih teman kamu? Ganggu banget. Setelah mendarat di bagian bawah, Pelangi melihat tempat itu dipenuhi robot rusak dan rongsokan. Yoman menjelaskan kalau lokasi itu adalah tempat terakhir bagi robot yang sudah tidak dipakai. Statik mulai sadar, robot-robot di sana memang menunggu untuk dihancurkan. Sedangkan Yoman langsung mencoba meyakinkan kelompok agar dia boleh ikut bersama mereka. Tempat peristirahatan terakhir. AKA tempat penghancur robot, man. Pelangi, robot-robot rusak ini akan dihancurkan. Belum mereka sempat keluar, muncul sosok gelap yang membuat kelompok mengira sedang berhadapan dengan sesuatu yang berbahaya. Mereka menyebutnya Medusa dan sempat panik sambil mencari jalan keluar. Namun saat sosok itu mendekat, bentuknya ternyata jauh lebih kecil dari bayangan mereka. Itu terlihat seperti... Medusa. Ayo cari jalan keluar. Hah? Lari! Tidak ada jalan keluar, Pelangi. Dah. Intinya jangan lihat matanya. Udah, jangan panik. Tuh kan, dia mendekat. Kok kecil? Ayo kita kejar. Pelangi mau kemana? Loh. Pelangi, hati-hati, Pelangi. Pelangi kemudian menemukan robot lain yang bersembunyi di sana. Robot itu beberapa kali memakai bahasa yang tidak dipahami Pelangi sebelum akhirnya menyesuaikan ucapannya. Setelah keadaan tenang, dia berterima kasih karena Pelangi baru saja membantunya. Robot itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Sulil. Kamu sudah tolong Sulil tadi? Sama-sama. Nama aku Pelangi. Sulil. Pertemuan dengan Sulil membuka fakta baru. Petya ternyata mengenalnya, sehingga Batik semakin yakin Yoman dan Sulil bukan berada di tempat itu secara kebetulan. Keduanya adalah robot yang sudah dianggap rusak atau tidak berguna dan seharusnya dihancurkan, tetapi berhasil bertahan di tempat pembuangan itu. Oh, ternyata kau, Sulil. Kenapa kau masih hidup? Loh. Ternyata kalian saling kenal. Tempat ini tidak aman, Pelangi. Mereka itu pasti adalah robot yang sudah rusak, yang harusnya dimusnahkan tapi kabur. Setelah rahasianya terbuka, Yoman mulai menceritakan masa lalunya. Sebelum memakai nama Yoman, dia bekerja sebagai robot konstruksi dari Uni Eropa. Namun sejak dulu dia lebih suka membangun dan membuat karya seni daripada sekedar menjalankan pekerjaan biasa. Ceritanya kembali ke masa ketika dia masih bekerja dan sibuk membuat sebuah patung dari material yang ada. Nama asliku Hans 4.0. Don't you see that I'm making a masterpiece? A phenomenon. A filet mignon, you know? And I call it Picanto. Oh, now it's Picanho. Not bad. Cerita Yoman berakhir saat dia dibawa robot-robot lain ke tempat pembuangan itu. Pelangi lalu menanyakan kenapa Sulil bernasib sama. Sulil ternyata pernah membantu seorang profesor di laboratorium, tetapi pekerjaannya dianggap lebih sering membuat masalah. Saat dia tidak segera membawa asam fluorida yang diminta, penilaian terhadapnya makin buruk. Karena dianggap tidak berguna, Sulil akhirnya ikut dikirim untuk dihancurkan. Sulil dianggap tidak berguna. Sulil hanya bisa membuat kekacauan. Saking tidak bergunanya, Sulil mau dihancurkan. Batik langsung mengajak Sulil, sampai Yoman membalik pertanyaan dan menyinggung alasan Petya sendiri berada di sana.
Petya menolak disebut gagal. Menurutnya dia memang dibuat berbeda dari robot pengumpul mineral lain. Robot lain mengambil batu sesuai perintah, sedangkan Petya hanya tertarik pada batu yang menurutnya benar-benar istimewa. Dari semua mineral, zeolit Omega menjadi benda yang paling ingin dia temukan. Ini robot yang tidak berguna. Aku diciptakan berbeda. Petya hanya mau menemukan batu yang sangat-sangat spesial. Zeolit Omega. Perdebatan mereka terus melebar sampai suasana menjadi ribut. Di tengah keributan itu, Pelangi sudah berjalan sendiri setelah tertarik pada aroma makanan. Kelompok baru sadar ketika dia tidak lagi berada di dekat mereka. Pelangi kemudian masuk ke sebuah tempat yang jauh lebih terang dan menemukan meja penuh makanan. Di sana ada robot berwarna merah muda yang menyambutnya seperti tamu yang sudah lama ditunggu. Akhirnya, ada manusia yang datang untuk mencicipi masakanku. Aku Pelangi. Aku Kimchi. Robot itu bernama Kimchi. Dia berasal dari Korea dan terobsesi membuat acara mukbang seolah masih punya jutaan pengikut. Yoman, Sulil, dan Petya ternyata sudah mengenalnya. Pelangi sempat berharap ponsel milik Kimchi bisa dipakai menghubungi bumi, tetapi benda itu hanya properti, dan Mars tetap tidak punya sinyal. Karena lapar, Pelangi mencoba makanan buatan Kimchi, dan ternyata menyukainya. Kimchi lalu memulai acara mukbang versinya sendiri. Musik ikut dimainkan, semua larut dalam suasana, dan Sulil bahkan memperlihatkan tarian Gumar yang biasa dia lakukan. Kembali lagi mukbang bersama Kimchi di episode 8, 7. Pedasnya. 그리고 김치 시작 김치 최고야 김치가 한국 음식 다 같이 즐겨봐 김치 사랑해 불고기 그리고 김치 속에서 모두가 진달리지 내일 먹방 한국 음식 내일은 파티 음식 내일은 김치 최고야 김치 한국 음식 다 같이 즐겨봐 김치 사랑해 김치 사랑해 Gerakan apa itu, Lil? Ini tarian Gomar namanya. Setelah makanan dan pertunjukan selesai, Batik mengingatkan kalau perjalanan mereka harus segera dilanjutkan. Pelangi malah melihat 3 robot lain yang selama ini hanya tinggal di tempat pembuangan dan mengajak Kimchi, Yoman, serta Sulil ikut mencari zeolit Omega. Batik sempat mengira mereka tidak tertarik, tetapi ketiganya langsung menerima. Rombongan Pelangi pun bertambah besar, sementara Batik hanya meminta mereka tidak membuat perjalanan semakin sulit. Kalian mau ikut kami gak? Dengan rombongan baru, Batik kembali mengikuti peta dari Pratiwi. Sebelum mencapai Olympus Mons, mereka harus melewati Arsia Mons di kawasan Tarsis. Perjalanan dipenuhi adu mulut kecil antara para robot, tetapi waktunya tidak bisa dibuang. Mereka hanya punya sekitar 6 jam untuk mencapai bangunan kosong yang bisa dipakai menginap. Jika terlalu lama berada di luar saat kondisi Mars memburuk, mereka bisa membeku. Menurut peta dari Ibu Pratiwi, sebelum kita sampai ke Olympus Mons, kita harus melewati Asian Mons. Musim panas akan berakhir dan kita semua akan membeku. Medan berikutnya memaksa mereka turun melewati bagian batu yang cukup curam. Sulil langsung takut dan kesulitan mengikuti yang lain. Petya kembali mengejeknya sebagai robot tidak berguna. Tetapi Pelangi menghentikan ejekan itu. Dia menegaskan kalau mereka sekarang berjalan sebagai teman dan tidak boleh meninggalkan yang kesulitan. Semua menunggu, menawarkan bantuan, dan terus menyemangati sampai Sulil akhirnya berani turun dengan selamat. Petya, jangan begitu. Kita terus saling menolong. Kalian jalan saja duluan. Sulil, kami masih membutuhkanmu. Tidak lama setelah itu, kelompok melihat kabut tebal menyebar di jalur mereka. Batik awalnya mengira kabut itu muncul karena lapisan es karbon dioksida di bawah tanah menguap saat musim berubah. Namun kabut semakin pekat dan terasa panas. Mereka segera sadar kondisi itu bukan tanda yang aman. Di balik asap, aliran lava sudah mendekati jalur yang mereka lewati. Tapi asapnya terlalu banyak. Asapnya terasa panas ini.
Semua langsung berlari masuk ke asap yang membuat jarak pandang nyaris hilang. Agar tidak terpencar, pelangi meminta setiap orang terus bersuara, supaya posisi mereka masih bisa dikenali. Dalam kepanikan itu, Sulil kembali hampir jatuh. Petya kehilangan kesabaran dan menyalahkannya. Tetapi pelangi sekali lagi mengingatkan kalau teman seharusnya saling membantu, bukan meninggalkan yang kesulitan. Semuanya ayo bersuara, supaya gak ada yang terpencar. Hampir aja kamu jatuh. Bisa berhenti nggak sih jadi robot yang merepotkan? Petya, nggak boleh gitu kan, kita harus saling membantu. Bahaya belum selesai, karena panas dan lava terus membatasi jalan keluar mereka. Pelangi kemudian teringat gerakan Gumar yang diperlihatkan Sulil di tempat kimchi. Sulil diminta mengulang tarian itu di tengah situasi genting. Gerakannya yang berputar justru menjadi berguna saat mereka mencari cara keluar. Begitu ada kesempatan untuk bergerak, seluruh kelompok kembali berlari sampai berhasil meninggalkan bagian jalur yang paling berbahaya. Come on, Sulil. You can do it. Keren, Sulil. Let's go. Setelah keadaan kembali aman, pelangi mendekati Sulil. Sejak awal, robot itu terus merasa dirinya hanya merepotkan karena masa lalunya dan ejekan Petya. Kejadian barusan justru membuktikan kemampuan yang selama ini dianggap aneh bisa membantu seluruh kelompok keluar dari bahaya. Untuk pertama kalinya, Sulil mendapat pengakuan yang benar-benar berarti dari teman-teman barunya. Terima kasih ya Sulil, kamu sudah tolong kita tadi. Pelangi. Hanya pelangi yang percaya bahwa Sulil bukanlah robot tidak berguna. Batik kemudian meminta semuanya kembali fokus pada perjalanan. Kimchi bahkan sudah mengaku menjadi penggemar Sulil, tetapi mereka tetap harus mengejar waktu. Sesuai peta, rombongan melewati beberapa bukit sampai akhirnya tiba di kawasan Tarsis Montes. Tanda di jalur itu memastikan mereka berada di arah yang benar menuju Olympus Mons. Penjelasan soal gunung itu kembali memancing kekacauan kecil dari para robot. Wow, Olympus Man. Olympus Mons. Zeus! Oh ya, oke. Setelah candaan soal Zeus selesai, pelangi dan para robot kembali berjalan menuju Olympus Mons. Jalur mereka membawa rombongan melewati kawasan yang ternyata dekat dengan fasilitas Nerotek. Tidak lama kemudian, unit-unit tempur muncul dari udara dan langsung mengincar mereka. Perjalanan yang semula tenang berubah menjadi penyergapan, sementara semua orang berusaha tetap berada dekat pelangi. Di mana kamu? Pelangi! Semuanya, hati-hati! Serangan datang dari beberapa arah dan membuat kelompok mulai terpencar. Batik terus mencari pelangi sambil menahan serangan yang mendekat. Saat keadaan makin buruk, Batik sadar mereka bisa terpisah kapan saja. Dia lalu menyerahkan data peta kepada pelangi dan memberi instruksi darurat agar misi masih bisa dilanjutkan meski mereka tidak lagi bersama. Simpan data peta ini baik-baik. Apapun yang terjadi, kita bertemu di titik ini dalam 3 sos. Mengerti, pelangi? Petya! Tangkap pelangi! Loh, pelangi di mana? Pelangi di mana? Pelangi dibawa oleh mereka tadi. Tak lama setelah instruksi itu, pelangi berhasil direbut dan dibawa pasukan Nerotek. Di tangan penculik, pelangi sempat sadar, tetapi mereka langsung membiusnya lagi. Sementara itu, robot-robot lain menemukan Batik sudah tidak bergerak setelah terkena serangan. Mereka mengira Batik sudah hancur, tetapi Sulil menolak menyerah dan mulai mencoba memperbaikinya dengan kemampuan yang dia punya. Batik sudah pergi selamanya, padahal kita belum selfie bareng.
jalan-jalan ke kandang itik, beli jamu di pinggir kebun. Oh, wahai temanku Batik, I'm gonna miss you di pinggir kebun. Aku belum siap ditinggalkan pergi oleh Batik. Dia pasti tahu bagaimana caranya untuk mencari pelangi. Dalam situasi seperti ini, aku... Oh, shit. Hey, kamu ngapain, Sulil? Petya, don't do that. Sulil hanya mencoba memperbaiki Batik. Kamu jangan macam-macam ya. Nanti kalau dia tambah rusak bagaimana? Wait. Oh my God! Petya, lihat, Batik hidup. It's working! Lagi! Ayo, sekali lagi! Reaksi kecil dari tubuh Batik memberi mereka harapan. Sulil menemukan kalau bagian kaki Batik sangat sensitif, lalu memanfaatkan 6 tangannya untuk terus mengutak-atik bagian yang rusak. Batik belum benar-benar pulih ketika cerita beralih ke Pelangi. Kali ini Pelangi sudah berada di dalam fasilitas Nerotek dan dijaga. Dari sebuah layar besar, seorang perempuan muncul dan mulai berbicara kepadanya dengan sikap yang sengaja dibuat ramah. Pelangi, what a pretty names. Aku mewakili Nerotek di bumi. No. Kalau nggak jahat, kenapa aku ditangkap? Mirna kemudian menanyakan bagaimana Pelangi bisa sampai ke Mars. Begitu mendengar nama Pratiwi, dia mengaku pernah sangat dekat dengan Bunda Pelangi dan bahkan menunjukkan foto lama mereka. Pelangi menjelaskan kalau Pratiwi sudah tidak ada. Mirna langsung menunjukkan simpati, lalu memakai keinginan Pelangi pulang ke bumi untuk membuatnya tetap mau bicara. Bunda Pratiwi. Pratiwi? Oh my God, I know her. We were best friends in high school. Bunda, udah nggak ada, Tante. Kamu mau balik ke bumi kan? Pada saat yang sama, perbaikan Batik akhirnya membuahkan hasil. Proses menyalakan ulang sistemnya sempat kacau, sampai Batik mengucapkan berbagai kalimat aneh. Kimchi bahkan mengira dia seperti orang mabuk. Setelah kesadarannya kembali, hal pertama yang Batik tanyakan tetap Pelangi. Dia bukan mabuk, Kimchi. Dia tertembak, lalu rusak. Siapa yang nampar muka saya tadi? Hah? Siapa? Waduh. Tuh kan, Batik. Pelangi mana? Hah? Pelangi mana? Begitu Batik sadar Pelangi dibawa Nerotek, dia ingin segera mengejarnya. Namun di dalam fasilitas Mirna mulai mengarah pada tujuan sebenarnya. Dia bertanya soal zeolit Omega dan mencoba mencari tahu titik pastinya. Pelangi hanya tahu mineral itu berada di sekitar Olympus Mons. Mirna terus menguji jawabannya, lalu menawarkan diri untuk mencari bersama sambil menjanjikan Pelangi bisa pulang ke bumi setelah mineral itu ditemukan. Did your mom tell you where to find it? Katanya di sekitar Olympus, man. Nanti kalau kita udah ketemu, you can go back home and be with your dad. Mirna kemudian mengatakan kalau dia juga mengenal ayah Pelangi dan menawarkan sambungan langsung ke bumi. Untuk pertama kalinya, Pelangi bisa berbicara dengan ayahnya. Banyu langsung melihat kemiripan Pelangi dengan Pratiwi dan bahkan mulai sadar anak di depannya adalah putrinya. Pelangi mengatakan Pratiwi sudah tidak ada. Banyu berusaha memberi peringatan, tetapi percakapan mereka terputus sebelum dia sempat menjelaskan lebih jauh. Ayah, aku mau pulang ke bumi ketemu ayah. Kamu anakku? Bunda, udah nggak ada, ayah. Sekarang yang harus kamu lakukan, jangan berbicara dengan siapapun. Mirna pura-pura menyalahkan sinyal dan kembali menekan Pelangi dengan janji yang sama. Pertemuan dengan ayahnya hanya akan terjadi setelah zeolit Omega ditemukan. Di luar fasilitas, Batik dan robot-robot lain akhirnya menemukan arah tempat Pelangi dibawa. Mereka melihat kendaraan Nerotek yang terasa tidak asing dan sepakat kalau Pelangi harus segera diselamatkan. Pelangi pasti dibawa ke situ. Kita harus membebaskan Pelangi. Lihat! Intinya kita harus menyelamatkan Pelangi sekarang juga. Batik ingin menyiapkan rencana lebih dulu, tetapi Petya sudah kehilangan kesabaran. Dia menuduh yang lain terlalu takut, lalu maju sendirian menuju pasukan Nerotek. Petya langsung dikepung dan dijadikan sandera. Pasukan Nerotek mengancam akan menghancurkannya kalau robot lain tidak keluar. Walau Petya terus mengaku datang sendiri, teman-temannya akhirnya memperlihatkan diri karena mereka tidak mau membiarkannya dihancurkan. Akan kuselamatkan Pelangi ini. Angkatan. Di mana robot yang lain? Jawab. Mereka tidak ada di sini, cuma aku sendiri. Kalian semua, keluar! Jika tidak, kawan kalian akan kami hancurkan sekarang juga. Kan sudah saya bilang, saya cuma sendiri. Angkat tangan. Gitu aja marah.
Pasukan siap menembak. Jangan! Tunggu. Hah? Dasar robot-robot ngeyel. Ngapain sih kalian keluar? Kami tidak akan membiarkan kamu hancur, Petya. Keputusan itu menyelamatkan Petya dari ancaman langsung, tetapi membuat seluruh kelompok berada dalam kendali Nerotek. Mereka tidak lagi punya ruang untuk melawan, sementara Batik tidak terlihat bersama mereka. Para robot kemudian digiring menuju fasilitas Nerotek. Di tengah perjalanan, pesan Batik untuk menjaga pelangi, menyimpan peta, dan bertemu kembali setelah 3 Souls kembali teringat. Semoga aja ada Batik di sini. Lindungi kembali. Simpan data peta ini baik-baik. Kita bertemu di titik ini dalam 3 Souls. Setelah dibawa masuk, robot-robot itu berhadapan dengan Myrna lewat layar besar. Myrna mengejek mereka sebagai robot buangan dan kembali menegaskan kalau Nerotek yang memegang kuasa. Petya dan yang lain menuntut pelangi dibebaskan, meski ancaman mereka malah sempat berubah jadi kekacauan kecil. Saat mereka mulai kehabisan cara, Batik tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Robot-robot sampah. Why are you guys still here? Bukannya kemarin harus dihancurin? Hei, pipa merah, mana pelangi? Ayo lepaskan dia. You're telling me what to do? Hanya Nerotek yang punya kuasa di sini. Berhenti bercanda kalian. Hei, kamu! Kita ini serius. Lepaskan kami sekarang juga, atau? Atau apa? Ada Batik! Kedatangan Batik seharusnya menjadi bantuan, tetapi Myrna justru mengatakan mereka percuma mengandalkannya. Batik tidak langsung membantah, dia malah berterima kasih kepada Nerotek karena tembakan di kepalanya mengembalikan ingatan lama yang selama ini hilang. Sebelum Pratiwi menemukan kepalanya, Batik ternyata memang punya hubungan langsung dengan Nerotek. Identitas lamanya kemudian terbuka di depan semua orang. Batik! Cuma kalian minta bantuan dia. Emangnya kalian nggak tahu dia siapa? Saya mengucapkan terima kasih pada Nerotek yang telah menembak kepala saya. Seketika memori saya muncul tentang asal saya sebelum kepala saya ditemukan oleh Ibu Pratiwi. Saya adalah komandan terhebat dari Nerotek. Nerotek Nero X7i. Saya adalah komandan tempur Nerotek. Identitas lama Batik sebagai Nero X7i langsung mengubah keadaan. Petya dan robot lain belum tahu apakah Batik masih berpihak kepada mereka, sementara Myrna melihat pengungkapan itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan kembali komandan Nerotek yang pernah hilang. Nasib Batik dan para robot yang ditahan pun mulai ditentukan di tempat itu. Batik, kamu pengkhianat! Give him all the programs he needs. Semua weapon, senjata. Habisin mereka. Tonight. Di ruangan lain, Pelangi belum tahu apa yang sedang terjadi pada Batik. Dia hanya memikirkan janji Myrna tentang bumi dan ayah. Karena peta Pratiwi sudah berada di tangannya, Pelangi mencoba memastikan apakah membantu menemukan Zeolith Omega benar-benar akan membuatnya bisa pulang. Kalau aku tahu titik koordinat di mana mineral Zeolith Omega bisa ditemuin, aku bisa pulang ke bumi kan, Tante? Of course. And you can meet your dad. Myrna mulai memulihkan seluruh program tempur Batik dan memasang kembali kemampuan Nero X7i. Di tempat tahanan, Petya melihat perubahan itu sebagai pengkhianatan dan terus menyalahkan Batik. Kimchi dan robot lain justru tidak ikut panik. Mereka menyimpan satu rencana yang belum Petya pahami, sementara proses pengaktifan Batik terus berjalan. Kimchi, ceritakan rencana kita ke Petya. Ayo. Mira, kita prank. Jangan bergerak dulu, itu belum ada. Monggo! Baju baru, wangi. Aman komandan. Rencana itu memberi Batik akses dan perlengkapan Nerotek tanpa langsung dicurigai. Setelah melewati pengujian kemampuan tempur, Batik mencari Pelangi dan akhirnya masuk ke kamar tempat anak itu ditahan. Batik berusaha mengajaknya keluar sebelum Myrna bergerak. Pelangi justru menolak karena masih percaya pada janji Myrna dan menganggap perempuan itu sebagai teman lama Pratiwi. Tante Myrna itu udah janji.
Kalau aku bantuin dia nemuin Zeolit Omega, aku bisa pulang ke bumi. Ibu Mirna adalah otak dari semuanya Pelangi. Penjelasan Batik tidak membuat Pelangi berubah pikiran. Dia menilai Batik bisa saja salah seperti Pratiwi dulu saat menganggap semua robot sebagai ancaman. Pelangi juga ingin menentukan pilihannya sendiri dan tidak mau terus dijaga. Dalam kemarahannya, dia kemudian mengungkap keputusan yang membuat Batik makin terpukul. Aku udah kasih PT ke Tante Mirna. Kita udah gak teman, Batik. Mana ada manusia yang temenan sama robot. Batik kembali menemui robot-robot yang ditahan. Penampilannya sebagai Nero X7i membuat skema mereka berhasil menembus pengawasan Nerotech, sehingga teman-temannya melihat peluang untuk keluar. Namun Batik tidak ikut merayakan. Konfliknya dengan Pelangi ternyata lebih berat daripada keberhasilan rencana tadi. Pelangi nggak mau pergi. Katanya kita bukan temen lagi. Pelangi segera merasakan akibat pilihannya. Pasukan Mirna sudah memeriksa lokasi pada peta Pratiwi, tetapi tidak menemukan Zeolit Omega. Sikap Mirna yang sebelumnya ramah langsung berubah. Dia menuduh Pelangi memberi lokasi yang salah dan mulai memakai keselamatan teman-temannya serta kesempatan bertemu ayah sebagai alat untuk menekan anak itu. Tidak ada Bu Mirna. Sepertinya ini bukan titik tepat. I will destroy you and your little friends if you don't tell me where it is. I'll give you an hour. Setelah komunikasi diputus, Pelangi akhirnya sadar Mirna memang membohonginya. Ancaman itu membuatnya memikirkan kembali siapa yang selama ini benar-benar menjaga dirinya. Ingatannya kembali ke masa ketika Pratiwi menghilang dan dia harus hidup tanpa bunda. Saat Pelangi merasa sendirian, Batik tetap berada di sisinya, bersama gitar kecil yang menjadi kenangan terakhir dari Pratiwi. Pelangi mulai memahami kalau hubungan mereka sudah jauh lebih dekat daripada sekadar manusia dan robot. Fighting through the fight, trying to get back to you. How can I know my world stops spinning since you left? Pi, Bunda ninggalin Batik buat Pelangi. Everything I need, I'm down. Batik udah bikin Pelangi ingat gimana rasanya punya keluarga lagi. Kesadaran itu membuat Pelangi menyesali kata-katanya. Tidak lama kemudian, Kimchi, Sulil, Petia, dan Yoman berhasil menyusul ke kamar Pelangi melalui jalur di atas ruangan. Mereka datang membawa satu pertanyaan yang langsung menguji penyesalan Pelangi. Kata Batik, Pelangi sudah tidak mau berteman dengan kita lagi. Apakah itu benar, Pelangi? Enggak kok, Sulil. Aku minta maaf ya. Pelangi lalu mengajak semuanya mencari Batik. Saat itu Batik sudah menyendiri di lorong Nerotech dan memutar kembali hologram Pratiwi. Dia berbicara seolah sedang melapor kepada Bunda Pelangi karena merasa gagal menjaga anak itu dan belum berhasil menuntunnya menemukan Zeolit Omega. Dari percakapan sepihak itu, Batik perlahan sadar kalau misi mereka sebenarnya belum berakhir. Misi Batik gagal. Hah? Berarti belum gagal dong. Hai bayi besar, ayo kita pergi dari sini. Batik kemudian kembali menuju kamar Pelangi. Dia tidak lagi memaksa anak itu ikut, tetapi tetap memegang amanat Pratiwi untuk membantu menemukan Zeolit Omega dan membawanya pulang ke bumi. Setelah menyampaikan niatnya, Batik memilih memberi Pelangi ruang untuk menentukan sikap sendiri. Maafin Pelangi ya. Batik masih teman Pelangi kan? Cuma Batik yang bisa aku percaya. Kepercayaan mereka akhirnya pulih, tetapi masalah misi belum selesai. Ekspedisi Nerotech ke titik tujuan tidak menghasilkan apa-apa, sehingga kelompok harus menerima kalau petunjuk lama tidak bisa dipakai begitu saja. Batik mengajak semua robot memakai pengalaman mereka masing-masing untuk mencari kesalahan pada peta Pratiwi. Peta buatan Bunda ternyata salah, Batik. Terus bersama, kita bisa bikin peta yang baru.
Rencana baru belum punya titik awal sampai Sulil mengeluhkan sendinya yang terus terasa kaku. Batik memeriksa bagian yang bermasalah dan menemukan kerusakan pada logam tubuh Sulil. Dari kondisi itu, pembicaraan mereka mendadak mengarah pada badai lama yang pernah menerjang para robot ketika mereka masih berada di dalam truk. Oh, ini korosi Sulil. Koro, badai yang menimpa kalian itu memiliki unsur air. Mars. Iya, itu terjadi pada saat Ibu Pratiwi menyaksikan badai itu. Hubungan antara kerusakan logam, air, dan badai membuat mereka membuka peta Pratiwi lagi. Pelangi membandingkan lokasi tempat Bunda menemukan batik dengan titik yang selama ini dianggap sebagai tujuan. Mereka sadar lintasan badai tidak bergerak lurus, karena bentuk ngarai dan medan magnet di kawasan itu ikut membelokkannya. Semua robot lalu membagi titik perhitungan, menandai arah serta kecepatan dan menarik garis satu persatu menuju pertemuan baru. Lihat semua, sepertinya aku tahu di mana letak kesalahannya. Badai berbelok karena ada ngarai ini. Badainya ini kita. Ayo kita temukan. Oh my god. Oh my god. Ho ho ho. Zeolit, Omega, Omega. Wuhuu. Hehe. 300 km per jam. Ada di sini baru magnetic bot yang bisa membelokkan badai. Iya, Oma. Emang. Oh, come on. Oke. Coba semuanya tandai masing-masing titik ini. Yoman, Sulil, Pinky, Petya, Batik siap? Lalu kita tarik satu persatu. Tarik ke atas, belok, belok, dan ketemu titiknya. Selama kita bersama, kita bisa membuat peta yang benar. Yoman. Kimchi. Ya, mantap. Yo. Setelah perhitungan baru memberi mereka arah ke Olympus Mons, Pelangi dan para robot langsung berusaha keluar dari fasilitas Nerotek. Mereka belum sempat menjauh ketika pasukan Nerotek mendapat perintah agar kelompok itu tidak dibiarkan lolos. Pelangi segera berlindung di tengah kelompok, sementara Batik, Petya, Kimchi, Sulil, dan Yoman menghadapi serangan yang menutup jalan. Mereka jangan sampai lolos. Let's go! Nerotek, hancurkan semuanya. Nerotek, kitalah penguasa. Aku terus pandang. Pukulan topokinya! Aku Nerotek, aku teman kalian. Aku Nerotek. Air panas. Hah? Oh, nggak ada yang manggil ya? Oke. Air panas. Aman? Oke. Bahaya, drone-nya banyak sekali. Ada 1, 2, 3. Pusing banyak banget. Serang mereka. Pertarungan makin berat ketika drone tambahan datang dari udara. Kelompok terpaksa berlindung sambil memastikan Pelangi tetap aman. Di tengah tekanan itu, Yoman mengeluarkan Mobilino Mobilini, kendaraan rakitannya, sebagai jalan keluar dari kepungan. Di sini!
Mereka segera naik ke Mobilino dan menerobos keluar. Drone Nerotek mengejar dari belakang dan terus menyerang sampai kendaraan itu terdesak di jalur sempit. Saat cara biasa tidak lagi cukup, Yoman memakai tenaga pendorong Mobilino untuk memaksa kendaraan melaju dan memutus pengejaran. Agar engagement lebih tinggi. Nah, berisik saatnya mobil ini. Bermobilino. Kita berhasil! Kita menang! Terima kasih Tuhan Robot. Jangan lupa kasih bintang 5, guys. Setelah lolos, kelompok melanjutkan perjalanan mengikuti peta baru. Mereka akhirnya mencapai kawasan Olympus Mons dan masuk ke sebuah gua yang dipenuhi kristal. Di dalamnya, Pelangi melihat sumber air dan batu yang selama ini dicari. Sementara Petia langsung yakin mereka sudah menemukan zeolit Omega. Itu kan Kita menemukannya, Pelangi. Kegembiraan itu belum memberi jawaban terakhir. Mereka masih harus membuktikan mineral itu benar-benar bisa menjernihkan air. Pelangi mengambil sampel dan mencobanya pada air di gua, tetapi hasil pertama justru tetap keruh. Mereka mencoba lagi sambil berharap reaksi yang ditunggu akhirnya muncul. Kok airnya keruh? Tidak, jangan. Harus iya. Udah gak apa-apa, kita coba dulu. Masih di. Ayo, Pelangi. Pakai ini ya, Pelangi. Ambil airnya, Pelangi, cepat. Iya, ambil airnya. Mudah-mudahan bisa. Menyala batuku. Percobaan kedua dan ketiga juga tidak mengubah apa-apa. Batu yang mereka yakini sebagai zeolit Omega tidak menunjukkan reaksi seperti yang diharapkan. Setelah perjalanan panjang, kegagalan itu membuat Pelangi kecewa dan memilih menjauh sebentar. Teman-temannya ikut bingung, karena Petia tetap yakin batu yang ditemukan sudah benar. Pelangi, menurut Batik... Gak apa-apa, Latif. Aku butuh waktu sendiri aja. Petia, kamu yakin itu batunya? Sama kok. Yakin? Iya, yakin. Tuh, lihat Pelangi, segitu. Saat semua orang mencari penjelasan, Yoman teringat pesan Pratiwi yang pernah dia dengar di koloni Rusia. Pesan itu berkaitan dengan lagu yang harus diingat ketika zeolit Omega ditemukan. Pelangi mulai menyanyikan lagu Bunda, dan Batik akhirnya memahami fungsi sebenarnya dari petunjuk itu. Ada pesan dari Ibu Pratiwi apabila kalian menemukan zeolit Omega. Genggam tanganku erat dan pejamkan mata. Bayangkan hangatnya pelukan. Ternyata lagu ini Ibu Pratiwi ciptakan sebagai kunci resonansi molekuler. Lagu Pratiwi bukan sekedar kenangan, getarannya menjadi kunci resonansi yang mengaktifkan air di sekitar zeolit Omega. Ketika mereka menyanyikannya bersama, mineral dan air mulai bereaksi, sampai air yang tadinya keruh menjadi jernih. Untuk pertama kalinya, kelompok mendapat bukti kalau misi mereka benar-benar berhasil. Ayo nyanyi semuanya. Rasakan vibrasi. Yang jernihkan bumi. Akhirnya kita menemukan obat untuk bumi. Mereka bersiap membawa zeolit Omega ke kapal, tetapi Nerotek datang sebelum muatan sempat dipindahkan. Pasukan yang dikirim Myrna mengepung mereka dan mendapat perintah untuk merebut mineral sekaligus menghancurkan kelompok Pelangi.
Kalian diem aja. Itu Pelangi. Kenapa? Anak buah pipi merah. Rebut Zeolit Omega dan hancurkan mereka semua. Sulil! Untung ada Sulil. Ancaman itu nyaris memulai pertarungan baru. Namun sebelum Nerotek mengambil mineral, kapal dan pasukan dari bumi tiba di lokasi. Pasukan Garuda Bumi langsung mengambil alih keadaan dan memerintahkan pasukan Nerotek berhenti. Sebentar. Kami, pasukan Garuda Bumi, memerintahkan Nerotek untuk diam di tempat. Pelangi heran bagaimana pasukan dari bumi bisa mengetahui lokasi mereka. Ternyata, saat kelompok bertarung di fasilitas Nerotek, Kimchi menemukan sambungan Wi-Fi yang sudah lama hilang di Mars. Dia memakai kesempatan itu untuk melakukan siaran langsung, memperlihatkan Pelangi dan mengungkap kalau anak Pratiwi masih hidup. Siaran itu akhirnya sampai ke akun resmi pasukan Garuda Bumi. Aku yang memberitahunya. Aku nge-live aja pada saat itu. Wah, komen dari akun resmi pasukan Garuda Bumi. Kedatangan pasukan itu membawa orang yang paling lama ingin ditemui Pelangi. Banyu turun di Mars, dan akhirnya berhadapan langsung dengan putrinya. Setelah pertemuan pertama mereka, Pelangi tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia meminta agar Batik, Kimchi, Sulil, Yoman, dan Petya juga diizinkan ikut pulang ke bumi. Ayah. Mereka ikut ke bumi. Kamu dan teman-temanmu adalah kado terbaik buat ayah. Banyu menerima para robot sebagai bagian dari orang-orang yang penting bagi Pelangi. Kelompok kemudian meninggalkan Mars bersama pasukan Garuda Bumi. Pelangi akhirnya menjalani perjalanan yang sejak kecil selalu dia bayangkan, pulang ke planet tempat ayah tinggal. Selamat tinggal, Mars. Pelangi, apa kamu sudah siap? Di sana tempat lahir beta. Selamat datang di bumi, Pelangi. Dalam perjalanan menuju bumi, Pelangi kembali mengingat cerita Pratiwi tentang planet itu. Bunda pernah menggambarkan pohon, kupu-kupu, udara segar, dan air jernih yang bisa diminum atau dipakai berenang. Namun Pratiwi juga mengingatkan kalau semua itu harus dijaga. Sebelum Pelangi benar-benar sampai, satu janji dari Bunda kembali terngiang. Pelangi, janji ya, kita rawat bumi kita. Iya, Bunda. Pelangi janji. Film kembali memperlihatkan sebuah lokasi yang hancur dan dipenuhi puing. Ternyata itu Pratiwi yang sempat terkena badai dan masih selamat. Lalu ia menerima perintah singkat untuk mengamankan Pratiwi. Amankan dia.